Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Supervisi Pendidikan yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan anggota kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Andini Anggita Putri dengan NIM 180210205042. Perkenalkan, nama saya Triana Farahiyah dengan NIM 180210205 059. Perkenalkan, nama saya Aimun Hamidah dengan NIM 1802005 067. Selanjutnya di sini kami akan membahas tuntas tentang tujuan, sasaran, dan ruang lingkup supervisi edukatif. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya ada beberapa pengertian supervisi edukatif. Yang pertama yaitu menurut Imron 2018. Menurut Imron menyatakan bahwa supervisi edukatif ialah supervisi yang diarahkan kepada guru untuk melaksanakan proses kurikulum pembelajaran, proses belajar mengajar, pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya adalah menurut Sujana 2018. Menurut Sujana menyatakan bahwa supervisi edukatif dilaksanakan oleh pengawas sekolah, dilakukan melalui kegiatan pemantauan, penilaian, dan pelatihan pembimbingan guru. Tugas pokok guru untuk melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil peserta didik. Selanjutnya yaitu menurut Suharsimi 2006. Suharsimi menyatakan bahwa tujuan supervisi edukatif ialah memberikan bantuan dan bimbingan kepada guru atau staf lain personel untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Menurut Suharsimi 2006 menyatakan bahwa ada beberapa tujuan supervisi edukatif. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja siswa. Maksudnya di sini adalah dalam peranannya sebagai peserta didik, maka akan menghasilkan pembelajaran yang optimal serta prestasi belajar yang tinggi untuk siswa. Selanjutnya adalah meningkatkan mutu kinerja guru. Maksudnya di sini adalah sehingga membantu membimbing siswa mencapai prestasi belajar yang tinggi dan sebagaimana pribadi yang diharapkan. Yang ketiga adalah meningkatkan keefektifan kurikulum. Maksudnya di sini adalah berdaya guna terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran siswa sehingga mendukung kemampuan pada diri siswa. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keefektifan sarana dan prasarana. Maksudnya di sini adalah dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka dapat mendukung proses pembelajaran siswa. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas situasi umum sekolah. Maksudnya di sini adalah menciptakan keadaan sekolah dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa. Selanjutnya adalah fungsi supervisi edukatif. Ada beberapa fungsi supervisi edukatif. Yang pertama adalah mengkoordinasi semua usaha sekolah. Maksudnya di sini adalah dengan adanya perubahan yang terjadi secara terus-menerus, maka adanya penambahan kegiatan sekolah. Seperti usaha-usaha guru dalam menemukan dan menguraikan ide dalam meningkatkan pembelajaran. Seperti contohnya pembelajaran sekarang ini, pembelajaran secara daring, maka guru harus menciptakan pembelajaran daring dengan secara optimal serta yang baik. Yang selanjutnya adalah memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Maksudnya di sini adalah melatih dan memperlengkapi guru-guru agar memiliki keterampilan dan kepemimpinan sekolah. Yang selanjutnya adalah memperluas pengalaman guru-guru. Dengan adanya pengalaman yang banyak, maka guru-guru akan mendapatkan pengalaman secara nyata di lapangan, memulai pengalaman baru dan dapat menjadikan evaluasi apa yang dapat dikurangi dan apa yang dapat ditambahkan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Maksudnya di sini adalah menciptakan suasana yang memungkinkan untuk guru dan dapat berusaha meningkatkan potensi kreativitas dalam dirinya. Yang selanjutnya adalah menganalisis situasi belajar mengajar. Maksudnya di sini adalah memperbaiki situasi belajar mengajar yang dimana dirasa kurang tercapai, lalu melalui analisis hasil dan proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah memperlengkapi staf
dengan pengetahuan keterampilan yang baru. Maksudnya di sini adalah supervisi mendorong, stimulasi dan menstimulasi guru untuk membantu dan mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan mengajar guru. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sasaran supervisi edukatif. Terdapat beberapa hal yang menjadi sasaran supervisi edukatif, yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum sekolah. Menurut Umar Hamalik, ada dasar-dasar yang harus dipertimbangkan pada saat mengembangkan kurikulum. Yang pertama, kurikulum ini harus disusun untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan berdasarkan pendekatan kemampuan. Yang ketiga, kurikulum harus sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Yang keempat, kurikulum pada semua jenjang pendidikan harus mencakup aspek spiritual keagamaan, intelektualitas, watak konsentri, keterampilan belajar, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, kurikulum pada semua jenjang pendidikan ini dikembangkan secara berdiversifikasi sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat siswa, serta adanya tuntutan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Selanjutnya yang keenam, kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi sesuai dengan tuntutan lingkungan dan budaya setempat. Yang ketujuh, kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dikembangkan atas dasar standar nasional pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan. Yang kedelapan, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan tuntunan pembangunan daerah dan nasional, keanekaragaman potensi daerah dan lingkungan, serta kebutuhan pengembangan iptek dan seninya. Selanjutnya, sasaran supervisi edukatif ini juga mengarah terkait peningkatan proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran dapat dikatakan baik apabila peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik di dalam maupun di luar kelas. Apabila guru ingin adanya suatu perubahan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, maka guru harus kreatif, inovatif, dan tidak menjadi sumber satu-satunya menempatkan siswa tidak hanya sebagai objek belajar, akan tetapi sebagai subjek belajar, dan pada akhirnya proses pembelajaran ini menjadi menyenangkan agar nantinya substansi pembelajaran memang benar-benar dihayati. Yang terakhir, sasaran supervisi edukatif mengarah pada pengembangan seluruh staf atau karyawan di sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan organisasi sekolah. Suatu lembaga pendidikan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kepala sekolah harus memiliki strategi untuk menjalankan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, keberhasilan atau kegagalan seorang kepala sekolah tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, akan tetapi ditentukan oleh akumulasi semua subsistem yang terlibat, seperti kerjasama semua warga sekolah, kondisi lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, setelah dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sasaran supervisi edukatif ini tidak hanya disasarkan kepada guru dan siswa saja, akan tetapi juga kepada kepala sekolah dan pihak lain yang terkait di sekolah TK tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup supervisi edukatif. Menurut Suharsimi dan kawan-kawan, tahun 2012, halaman 302-303 menjelaskan bahwa ruang lingkup supervisi edukatif yaitu sebagai berikut. 1. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia. 2. Mendesain dan mengembangkan kurikulum. 3. Meningkatkan kualitas pembelajaran kelas. 4. Meningkatkan interaksi humanis. Dan yang kelima, melaksanakan fungsi-fungsi administratif. Ruang lingkup yang pertama yaitu memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia. Manusia sebagai sumber daya di lembaga dalam mencapai tujuan perlu diberdayakan dengan baik. Berharganya sumber daya manusia dapat diukur dari kinerja yang dihasilkannya. Salah satu penentu level kinerja manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dimiliki. Terdapat banyak bentuk upaya dalam pengembangan sumber daya manusia pendidikan yang dapat digunakan untuk memberdayakan sumber daya manusia termasuk sifat pendidikan dan latihan.
Selain itu, pendidikan moral dan motivasi serta perlakuan humanis juga bisa digunakan dalam upaya pengembangan manusia. Ruang lingkup yang kedua yaitu mendesain dan mengembangkan kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan layanan dan produksi pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam penciptaan produk pendidikan yang berkualitas, inovatif, kompetitif, dan produktif. Upaya supervisi diharapkan harus mampu memberikan jalan yang lurus terhadap pencapaian hal tersebut dengan cara mendesain dan mengembangkan kurikulum secara baik dan benar. Ruang lingkup yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran kelas. Sebagai tujuan pokok dan upaya supervisi pendidikan, kualitas pembelajaran di kelas haruslah menjadi tujuan utama. Seorang supervisor harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan-perubahan proporsional dan inovatif dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran kelas yang diselenggarakan guru. Supervisor harus bersedia memfasilitasi bahan dan sarana prasarana pembelajaran sampai layanan pendidikan. Ruang lingkup yang keempat yaitu meningkatkan interaksi humanis. Interaksi antar sesama di sekolah akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di sekolah. Dalam hal ini, interaksi yang humanis seharusnya tercipta di lingkungan sekolah. Suasana yang harmonis dan humanis di antara guru akan mendukung produktivitas, efektivitas, dan efisiensi capaian. Nah, adanya supervisi pendidikan diharapkan untuk tidak ada hal-hal yang dapat mengakibatkan keadaan yang bertentangan. Supervisor sendiri tidak diharapkan untuk menjadikan pengawasan sebagai sumber masalah yang baru hingga menciptakan sebuah keadaan yang dapat memecah belah suasana persaudaraan. Apabila hal tersebut terjadi, maka seorang supervisor harus berupaya menciptakan jembatan-jembatan kesenjangan komunikasi humanis antara guru di sekolah. Seorang supervisor juga harus memiliki inisiatif dalam menciptakan jalinan komunikasi yang efektif dan humanis di antara warga sekolah. Ruang lingkup yang kelima yaitu melaksanakan fungsi-fungsi administratif. Supervisi merupakan mesin yang menggerakkan semua aspek-aspek administratif pencapaian tujuan, dimulai dari merencanakan, mengorganisir, sampai dengan pengawasan harus dijalankan oleh supervisor. Seorang pemimpin harus memiliki peran supervisi. Selain itu, supervisor juga memiliki otoritas dan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya supervisi. Selanjutnya, menurut Muhtar dan Iskandar tahun 2009 halaman 116, supervisi memiliki objek dalam pelaksanaannya dan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pembinaan personil, 2. Pembinaan non-personil. Baik, selanjutnya yaitu pembinaan personil. Di dalam pembinaan personil terdapat kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai bagian dari suatu sekolah juga menjadi objek dari supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemegang tertinggi dalam suatu sekolah juga perlu disupervisi karena melihat dari latar belakang perlunya supervisi pendidikan bahwa kepala sekolah juga memerlukan tumbuh dan berkembang dalam jabatannya. Maka kepala sekolah harus meningkatkan profesionalitasnya, mengembangkan dirinya, serta menumbuhkan semangat pada dirinya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah. Tidak jauh berbeda dengan supervisi kepada guru, kepala sekolah juga disupervisi oleh pengawas. Nah, perbedaannya terdapat pada sistem pelaksanaan. Jika di supervisi guru yaitu terdapat pada pembelajaran. Untuk supervisi kepala sekolah yaitu pelaksanaan, pengelolaan, dan manajemen sekolah. Yang kedua yaitu guru. Guru sebagai agent of change yaitu merupakan sebuah ujung tombak pelaksanaan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugas seorang guru, perlu adanya supervisi yang dilakukan oleh supervisor. Alasan guru membutuhkan supervisi yaitu karena guru membutuhkan perkembangan
dan perlu adanya pengawasan secara berkala dan sistematis. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan kualitas, profesionalitas, dan efektivitas sebagai seorang pendidik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan dan meningkatkan pengembangan kegiatan belajar mengajar siswa yang lebih baik lagi, maka seorang guru perlu adanya pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh supervisor terhadap guru dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Yang ketiga yaitu peserta didik. Peserta didik atau siswa merupakan sebuah bagian dari sistem pendidikan sekolah yang saling terkait antara satu sama lainnya. Siswa juga merupakan sebuah objek dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa juga perlu dilakukannya supervisi. Namun berbeda dengan supervisi guru maupun supervisi kepala sekolah, siswa disupervisi terhadap 3 aspek, yakni aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif oleh guru sebagai supervisornya. Yang selanjutnya yaitu pembinaan non-personil. Pembinaan non-personil menitikberatkan pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara tidak langsung maupun langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 079 tahun 1975, sarana pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. Bangunan dan perabotan sekolah. Yang kedua yaitu alat-alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium. Yang ketiga yaitu media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menampilkan alat penampil dan media yang tidak menampilkan alat penampil. Sekian presentasi dari kelompok 5, semoga bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.